Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya bersama kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, serta anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Bogor yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita wajib bersyukur karena pada hari ini, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Akan tetapi Ramadan di tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun kemarin, karena kita baru mendapatkan musibah. Seluruh dunia pun mendapatkan musibah ini, yaitu pandemi virus corona. Kita menjalankan ibadah puasa terbatas karena tidak boleh kita melakukan social distancing, berkerumun, sehingga kita menjalankan puasa Ramadan di rumah saja. Anak-anakku yang Pak Timur banggakan, pada hari ini Pak Timur akan menyampaikan sedikit kultum mengenai zakat, infak, sodako. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh pemeluk agama Islam yang akan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Zakat adalah satu dari 5 rukun Islam. Maka dari itu, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi tiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat sendiri terbagi dari 2 jenis, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, besarnya berapa? Yaitu besarnya 2,5 kg bahan makanan pokok. Nah, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Adapun beberapa jenis zakat mal antara lain, seperti zakat emas, perak, pertanian, perkebunan, dan perniagaan, serta peternakan. Nah, zakat mal ini diwajibkan untuk orang-orang yang telah mencapai nisab. Nisab adalah batas kekayaan seseorang untuk menjadi wajib zakat atau tidak. Nah, berarti zakat itu wajib dikeluarkan seluruh umat muslim untuk membersihkan harta mereka. Nah, sedangkan infak dan sodako itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu wajib, hukumnya
bagi mereka yang mampu, maka infak dan sodakoh itu hukumnya sunnah. Nah, artinya tidak wajib dikeluarkan, namun dianjurkan bagi umat muslim. Nah, penerima infak dan sodakoh juga bukan hanya golongan berhak. Siapa saja bisa atau berhak menerima sodakoh dan infak, termasuk orang tua, saudara maupun kerabat. Nah, infak sendiri adalah harta dikeluarkan seseorang. Nah, sedangkan sodakoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang. Jadi infak dan sodakoh, kalau infak itu melalui harta, kalau sodakoh itu tidak melalui harta. Misalnya sodakoh makanan, sodakoh tenaga, maupun benda-benda yang lain. Zakat, infak, sodakoh memiliki fadilah dan faedah yang sangat banyak. Bahkan sebagian ulama telah menyebutkan lebih dari 20 faedah. Nah, di antaranya manfaat zakat, infak, sodakoh. Yang pertama, ia bisa meredam kemurkaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sodakoh secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Sahih At-Targhib. Yang kedua, menghapuskan kesalahan seorang hamba. Beliau bersabda, dan sodakoh bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi ketika kita melakukan kesalahan yang besar, maka kesalahan kita akan terhapuskan melalui bersodakoh atau zakat dan infak. Yang ketiga, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungannya kecuali naungannya, diantaranya yaitu seorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang keempat, sebagai obat berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Itu keutamaan zakat. Nah, sedangkan yang kelima, sebagai penolak berbagai macam bencana dan musibah. Nah, kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, nah, jangan kita langsung berputus asa, tetapi sodakohlah, berinfaklah, zakatlah. Nah, itu akan menolak berbagai macam bencana dan musibah. Nah, yang keenam, orang yang berinfak akan didoakan oleh malaikat setiap hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun 2 malaikat yang salah satunya mengatakan, ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak itu balasan. Dan orang lain mengatakan, ya Allah, berilah pada orang yang bakil kebinasaan harta. Nah, kita didoakan oleh malaikat kalau kita mau berinfak. Nah, kita didoakan oleh manusia saja kita dikabulkan, apalagi kita didoakan oleh malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan terkabulkan. Nah, itu keutamaan berinfak. Nah, yang ketujuh, orang yang membayar zakat akan Allah berkahi hartanya. Sedangkan yang kedelapan, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, seperti yang disebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Yang kesembilan, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Sebagaimana wasiat beliau pada para pedagang, wahai pedagang, sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia.
maka oleh karenanya bersihkanlah ia dengan sodako. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Timur sampaikan. Pesan dari Pak Timur, tetap jaga kesehatan, jaga ibadah puasanya, jaga hafalannya, mengaji bersama orang tua, tarawih bersama orang tua, dan marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi virus corona ini dapat hilang dari muka bumi, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya lagi. Banyak kesalahan dari Pak Timur mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.